Iya. Ya. Oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang bilang nggak baik siapa? Ariel. Ariel kenapa? Ya aku maning, aku ngomong baik leh. Aku Oke, ngomong baik Bu. Kalau baik ya alhamdulillah. Ya aku ngomong baik leh. Ya, kalau baik alhamdulillah. Berarti sehat semua ya. Ya. Sebelum kita memulai Enggak tahu, pembelajaran, Bu. sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang memimpin doa? Oh, Berdoa, Siapa? Sri? berdoa menurut kepercayaan. Ariel atau Sri yang memimpin? saran pun. Salah Apaan satu sih? aja. Salah satu. Berdoa menurut kepercayaan. Berdoa mulai. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya untuk Mas Ariel yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, Ibu share PPT-nya dulu. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang potensi diri individu. Sudah kelihatan di layar? Sudah kelihatan? Dah. Nah, di sini udah ada yang tahu belum potensi diri kalian itu apa sih? Wih, mendingnya mumpung wih. Yang tahu belum? Belum, masih bingung. Masih bingung. Oke. Nah, pada masih bingung. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengenali potensi diri, kemudian bagaimana cara menggali potensi diri. Nah, yang pertama, apa sih potensi diri itu? Jadi, potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam di dalam dirinya, yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu manfaat nyata dalam kehidupan diri manusia. Jadi, pada dasarnya setiap manusia itu punya potensi. Nah, potensi ini perlu kita gali, perlu kita kembangkan. Soalnya terkadang potensi itu kemampuan kita yang terpendam. Jadi, penting untuk kita menggali potensi tersebut. Kemudian macam-macam potensi diri ada 7. Yang pertama ada potensi fisik. Nah, potensi fisik ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Misalnya nih, seperti mata untuk melihat, kemudian kaki untuk berjalan, hidung untuk mencium bau-bauan, dan sebagainya. Jadi, kalau potensi fisik itu lebih kepada apa yang terlihat atau apa yang nampak. Jadi, potensi fisik ya. Kemudian yang kedua ada potensi mental intelektual. Nah, mental intelektual ini berkaitan dengan fungsi otak kanan dan otak kiri. Tiap manusia itu biasanya cenderung pada salah satu otak. Nah, misal kalau di otak kanan itu berkaitan dengan kreativitas, imajinasi, dan seni. Nah, di kelas 10 IPA 2, di sini ada nggak yang anaknya itu suka berimajinasi, terus suka berkaitan dengan seni, misal kayak seni musik atau seni gambar? Ada nggak? Enggak. Tahu. Nggak tahu. Enggak tahu, Bu. Mungkin salah satu dari kalian, mungkin dirinya yang kayaknya aku anaknya kreatif nih, anaknya suka seni, kayak gitu. Siapa di sini? Enggak. Saya enggak itu sih. Atau mungkin malah belum terlalu... Enggak tahu, Bu. Enggak pernah sekolah, Bu. Nggak pernah sekolah, kan? Enggak tahu, enggak pernah sekolah. Kayak ini juga lagi sekolah. Maksudnya kan nggak ngerti, Bu, kalau dianya kreatif, Bu. Maksudnya dari diri kalian ada nggak, maksudnya yang di sini aja? Kalau misalnya dirinya ngerasa, juga bisa sharing kira-kira suka, misalnya kalau seni apa kayak gitu. Nggak ada.
Saya nggak suka seni. Kasih. Nggak suka Bu. Nggak suka, saya nggak kreatif. Saya lebih pakai lagi otak. Oke. Oke, fokus dulu ya. Gambar wis kok catek Bu. Oke, sebentar. Iya, Bu. Jadi ada otak kanan juga otak kiri. Nah, kalau otak kiri itu berkaitan dengan analitis dan matematis. Di sini ada nggak yang senang berhitung atau mungkin yang pintar matematika? Anas. Berhitungnya bisa tapi matematika rumus saya belum. Nggak bisa. Anas, Bu, Anas. Anas. Hebat. Iya, Terus matematika. kayak yang anak yang suka menganalisis kayak gitu, ada nggak di sini? Anak yang kritis berpikirnya. Oke. Oke. Ya. Nggak tahu, Ini Bu. kita, kalau Mas Ibu lagi jelasin, di-mute dulu ya. Ya, Oke, Ibu lagi. Yang ketiga ada potensi sosial emosional. Nah, potensi sosial emosional ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Misalnya nih, kalau kita lagi sedih, kita nggak sedih banget, kita nggak galau-galau banget. Misal lagi bahagia, juga nggak yang bahagia banget. Jadi, bisa seimbang. Nah, kemudian yang keempat ada mental spiritual. Mental spiritual ini berkaitan dengan tingkat keimanan kita. Yang kelima ada potensi daya juang. Nah, potensi daya juang ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk bertahan atau tidak mudah menyerah. Yang keenam ada bakat, dan yang ketujuh ada minat. Minat itu ketertarikan kita terhadap suatu hal. Oke, selanjutnya. Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana cara mengenali dan menggali potensi diri. Sebentar ya, ini PPT-nya. Oke, Ibu jelaskan aja. Jadi cara mengenali potensi diri itu yang pertama ada kenali diri sendiri. Nah, mengenali diri sendiri itu bisa dengan membuat list tentang kelemahan dan kelebihan kita, kemudian apa keinginan dalam hidup. Di sini udah paham belum? Udah kenal belum? Tentang kelebihannya, tentang kelemahan dalam dirinya? Belum. Belum? Udah pernah bikin list belum? Belum kenal Bu. Belum pernah bikin list? Belum. Coba nanti setelah pembelajaran pada hari ini dibikin list biar kalian tuh tahu kelemahan dan kelebihan kalian itu seperti apa. Oke. Nah, yang kedua ada Saya nggak tahu semua Bu kelemahan dan Nggak kelebihan Bu. berarti Iya, nggak Iya. tahu. Pernah sampai pernah juga disuruh, tapi nggak tahu, malah bingung sendiri. pasti ada, pasti kalian Rebahan. manusia itu punya kelemahan dan kelebihan. Nah, coba deh dibikin list, dikenal. Kelemahannya rebahan Bu. Kelemahannya Kelemahannya banyak, kelebihannya dikit. pasti ada. Banyak kelemahannya, Bu. Nggak apa-apa kan, kelemahan bisa dilatih dan itu mungkin bisa jadi kelebihan buat kalian. Jadi jangan pesimis. Bu lah nggak tahu kelebihannya apa Bu. Iya, Bu, nggak tahu. Gini, kalau misalnya kalian nggak terlalu paham tentang kelebihan dan kelemahan kalian, kalian coba deh minta pendapat sama orang-orang di sekitar kalian. Biasanya orang-orang sekitar kalian tuh malah lebih tahu tentang diri kita, misal kayak kelebihan kita. Karena terkadang kita itu sebenarnya punya kelebihan, tapi kita nggak mengakuinya. Malu Bu kalau mengakuinya. Berarti kan sebenarnya punya kelebihan kan? Nek mengakui diarani nganu Bu. Darani Sombong. Nggak punya. sombong. Nggak punya. Ya enggak. Tapi seenggaknya kalian paham tentang kelebihan dan kelemahan kalian sendiri. Oke, lanjut ya. Yang kedua ada tentukan tujuan hidup. Nah, tentukan tujuan hidup ini berkaitan dengan membuat tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Nah, misalnya nih, kalau ini kan bentar lagi mau UAS, misal tujuan jangka pendeknya, hasil UASnya itu nilainya bagus, kayak gitu. Dan yang ketiga ada motivasi Friendly hidup. banyak Bu. Ya, nilainya banyak.
Dan yang ketiga ada motivasi hidup. Motivasi hidup ini sebagai pencetus atau alasan kita untuk membuat kita menjadi lebih semangat lagi dalam mencapai tujuan. Yang keempat ada hilangkan negative thinking. Misalnya kita ulangan terus nilai kita sedikit. Nah, daripada kita kayak nyalahin orang lain, misal kadang kan ada anak yang kayaknya biasa aja tapi nilainya bagus. Daripada kita mikirin anak itu, mending kita evaluasi sama diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang bikin kita nilainya jadi jelek? Jadi jangan terlalu menyalahkan Bola orang kadang, lain. Bu. Kenapa? Kadang apa? Bu, kadang sudah belajar tapi nilainya jelek, Bu. Kalau nggak belajar malah nilainya bagus. Nah, itu kalau misalnya nggak belajar nilainya bagus, gimana? Itu ngerjain sendiri atau minta bantuan teman? Ngerjain sendiri, Bu. Beneran. Kadang otaknya lagi connect, Bu. Oke, jadi kayak gitu ya. Kadang otaknya lagi connect, Bu. Jadi kita lebih fokus kepada evaluasi atau introspeksi diri. Jadi fokus kepada mencari solusi. Nah, yang kelima ada jangan mengadili diri sendiri. Jadi jangan selalu menyalahkan diri kita sendiri kalau misal kita lagi gagal atau mungkin apa yang kita inginkan nggak bisa tercapai. Karena pada dasarnya setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Nah, yang terakhir ada cara menggali potensi diri. Yang pertama ada percaya diri. Seperti yang Ibu jelaskan pada pertemuan pertama tentang bagaimana cara membangun rasa percaya diri. Jadi penting sekali untuk kita memiliki rasa percaya diri. Karena kalau misalnya kita nggak punya rasa percaya diri, akan menghambat kesempatan kita untuk menggali potensi diri. Misalnya nih, kita sebenarnya tertarik sama suatu hal, tapi karena kita nggak pede, kita jadi nggak melanjutkan apa yang kita suka, atau hobi kita. Misal kayak tadi, Ibu tanya tentang kelebihan kalian. Kalian bilangnya, kalau misalnya nanti kita ngakuin kelebihannya, nanti dikira sombong, Bu, segala macam. Nah, itu bisa jadi malah menghambat potensi diri kalian. Jadi nggak apa-apa, kalau ketika kalian punya kelebihan, ya kalian explore dan gali kelebihan kalian latih kelebihan kalian tersebut. Kemudian yang kedua ada hobi dan minat. Jadi kita mengerjakan sesuatu hal itu atas dasar suka atau tertarik pada hal tersebut. Masih bisa dengar suara Ibu? Halo? Masih ya? Nah, yang terakhir ini berkaitan dengan pergaulan. Lingkup pergaulan kita itu seperti apa? Lingkup pertemanan kita itu seperti apa? Jadi ketika kita sudah tahu tentang potensi diri kita juga mencari lingkungan pergaulan atau lingkungan pertemanan kita mendukung Halo? Suaranya nggak jelas, Bu. Suaranya nggak jelas. Sinyalnya. Kayaknya sinyalnya ya. Sebentar ya. Bu sinyalnya. Cekel sinyalnya. Sinyalnya hilang-hilangan kayak Cuk. Kurungan. Teman-teman. Sinyal patah tuh nih iso. Sinyal lewat bebas. Bisa. Kresek. Sering. Halo, masih bisa dengar suara Ibu? Masih, Bu, tapi kurang jelas. Tapi kurang jelas. Pacarmu toh, Mar. Pacarmu nikah. Putus-putus. Oke, tadi udah jelasin semua. Jadi cara menggali potensi diri itu ada 3 ya. Tadi ada percaya diri, hobi dan minat, kemudian terakhir ada pergaulan. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada pertanyaan? Ya. Berarti kalau nggak ada pertanyaan, udah paham semua ya? Awal. Oke. Iya.
Ibu pengen salah satu dari kalian bisa menyimpulkan materi tentang hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Mirna Dwi Aryani mau menyimpulkan? Ya, Mirna. Enggak, yang lain coba. Sri Sugiyarti mungkin mau menyimpulkan? Tugas apa? Ya, Bu. Enggak. Oke, jadi kalau nggak ada yang mau menyimpulkan, Ibu simpulkan. Penting memahami potensi diri. Penting untuk memahami potensi diri. Terus apa lagi? Mengembangkan potensi diri. Mengembangkan potensi. Jangan malu untuk menunjukkan potensi diri. Iya, bagus. Menuju. Karena itu kelebihan yang kamu miliki. Iya. Nggak tahu. Ya udah bener kok apa yang kamu bilang tadi. Selain Octavia mungkin ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ya gimana? Oke, kalau nggak ada, Ibu akhir aja, Ibu tutup. Tadi kan kita sudah berdoa, jadi kita tutup juga dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Tri. Ya, silakan. Gila langsung izin, gila sok-sokan gitu. Belajar gitu ya, perongas-perongas. Ya, silakan. Untuk mengakhiri Ya sopo ini? pagi hari ini, saya masing-masing berdoa mulai. Oh gitu. Doa Terima kasih untuk Octavia Trifadila yang sudah memimpin doa pada Sama-sama, hari ini. Bu. Oke. Ibu akhiri, terima kasih untuk kalian yang sudah mau join. Jangan lupa untuk presensi di Microsoft Teams ya. ya. Ya, Bu. Jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei. Di sana senang, di sini Keprike. keprike sing ulang tahun.